너는 내 삶에 다시 뜬 해. Perkenalkan, nama saya Maria Kartika Hapsari dengan NIM 68 2019 030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jiwa muda jiwa Pancasila dengan mata kuliah Pancasila. Yang pertama, di sini ada pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja pelaksanaan secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai luhur sudah sangat pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi gaya hidup, globalisasi yang buruk. Di era milenial, pada generasi milenial saat ini, yang lebih akrab dikenal sebagai teknologi dan media sosial. Selain itu, generasi milenial sangat lebih terbuka dengan pemikirannya. Maka, mereka juga dengan mudah mengadopsi nilai sosial yang lebih berperilaku modern untuk memperkokoh mental berbangsa yang berkebudayaan Indonesia. Generasi milenial sebagai generasi pemegang masa depan bangsa Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, yaitu penjabaran sila-sila Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, makna sila 1 adalah dalam pelaksanaan di setiap kegiatan yang kita lakukan, wajib dilandasi oleh iman dan ketakwaan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Indonesia juga telah berkembang berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan akan mendidik kita semua untuk saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hidup manusia tidak lepas dari hubungan dengan manusia lain. Tanpa berhubungan ataupun bermasyarakat, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan ini pula, manusia disebut dengan makhluk sosial. Dalam sila ini, bangsa Indonesia mengutarakan pentingnya memandang persamaan manusia seperti persamaan hakikat, martabat, hak, dan kewajiban, utamanya dalam menggunakan hak asasi manusia. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, jika kita lihat pada semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sekali budaya, suku, bahasa yang beraneka, dan sebagaimana mestinya, hal tersebut harus dapat bersatu dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai dan menghormati adalah kunci sukses dari menjaga persatuan di Indonesia. Dalam mempersatukan Indonesia, peran generasi muda juga sangat berpengaruh. Pada sila ini ditanamkan nilai-nilai kesatuan dalam berbangsa.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah, utamanya yang menyangkut kepentingan bersama. Kepentingan pribadi akan dikalahkan bila bertentangan dengan kepentingan umum. Kebebasan dijamin sesuai dengan mufakat. Segala sesuatu diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga berarti bersifat adil bagi setiap hubungan masyarakat. Bersikap adil juga diartikan apabila setiap warga negara dapat menikmati hasil yang sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Dapat dikarenakan pula, sila keadilan sosial ini dapat melandasi upaya terciptanya pemerataan rasa keadilan untuk kesejahteraan bersama. Singkatnya, sila-sila Pancasila saling berkaitan dengan sila lainnya. Dengan memandang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalani kehidupan berbangsa, maka seharusnya kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yang seutuh-utuhnya. Kemudian, ini adalah contoh pelanggaran dalam sila-sila Pancasila di generasi milenial. Permasalahannya adalah generasi milenial tidak ikut serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila seutuhnya. Nilai-nilai Pancasila kemungkinan yang terjadi adalah Indonesia ke depan akan mudah dijajah oleh kebudayaan luar yang bertentangan dengan budaya dan nilai Pancasila. Rentan akan perpecahan, akrab dengan ketidakadilan, dan kejujuran. Generasi milenial yang tidak dapat mengamalkan nilai Pancasila dengan baik akan mengakibatkan krisis makna pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai cita-cita bangsa Indonesia terdahulu. Kita sebagai generasi muda harus yakin bahwa Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga memiliki dasar negara yang kuat. Kita harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki sikap menghargai perbedaan seperti dalam perumusan Pancasila. Kita harus menyadari bahwa negara kita terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ragam budaya yang berbeda. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi justru perbedaan itu akan menjadikan persatuan negara kita yang kuat seperti Pancasila. Jika memahami nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila tersebut, maka kita dikategorikan sebagai negara yang beruntung, memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman yang modern ini, masyarakat Indonesia, terkhususnya generasi muda, lupa untuk memegang teguh Pancasila. Maka dari itu, pengalaman nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila perlu ditanamkan kembali. Melalui penguatan pendidikan Pancasila di sekolah, maupun di tengah-tengah keluarga yang menjadi sarana dalam usaha untuk mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Indonesia juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara menemukan jiwa Pancasila dalam diri milenial? Permasalahannya adalah jika generasi milenial tidak ikut serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila seutuhnya, kemungkinan yang terjadi adalah Indonesia ke depan akan mudah dijajah oleh kebudayaan luar yang bertentangan dengan budaya dan nilai Pancasila. Rentan akan perpecahan, akrab dengan ketidakadilan dan kejujuran. Generasi milenial yang tidak dapat mengamalkan nilai Pancasila dengan baik akan mengakibatkan krisis makna pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan
cita-cita bangsa Indonesia terdahulu. Kita, sebagai generasi muda, harus yakin bahwa Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Strategi selanjutnya adalah penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia. Maka, kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Perlu penanaman identitas dan nilai luhur bangsa, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam sebuah bangsa. Disinilah makna strategis dunia pendidikan dan potensi generasi muda sebagai pembawa angin perubahan sekaligus modal untuk mengenalkan kembali nilai-nilai moral Pancasila. Dengan jumlah generasi muda yang cukup banyak, upaya dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dalam rengkuhan Pancasila pun harus segera dilakukan. Pemberian pesan moral dengan memasang iklan atau reklame kecil di tempat-tempat umum yang berisi nilai-nilai Pancasila untuk mengingatkan dan memasyarakatkan Pancasila agar masyarakat mengingat dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu contohnya. Selain itu, memasukkan nilai-nilai moral Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, tenggang rasa, dan menjunjung persatuan dalam dunia kampus. Dengan begitu, diharapkan generasi muda memiliki kepercayaan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bagi bangsa sekaligus pendorong kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. 저기 멀리서 바다가